Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di kegiatan ini. Jadi, kegiatan ini kami sebut dengan kegiatan P2K2. Nah, jadi P2K2 ini adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi, kegiatan P2K2 ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib ibu-ibu hadiri. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan sebulan sekali. Jadi akan berlanjut selama beberapa bulan kemudian. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kegiatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita lanjut ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 5. Jadi modul 5 ini adalah modul tentang kesejahteraan sosial. Nah, jadi di dalam modul kesejahteraan sosial ini terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pelayanan disabilitas, kemudian yang kedua adalah pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Jadi saya akan sedikit menjelaskan langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi langkah pertama yaitu pembukaan. Jadi pembukaan sudah sementara berlangsung. Kemudian yang langkah yang kedua adalah kita akan sedikit bercerita tentang pengertian lansia, apa itu lansia. Kemudian langkah yang ketiga kita akan sharing-sharing terkait dengan bagaimana memahami lansia. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang keempat. Jadi langkah yang keempat yaitu adalah bagaimana mengupayakan peningkatan kualitas lansia. Jadi bagaimana upaya peningkatan kualitas lansia. Lanjut, yang kelima adalah sedikit saya jelaskan mengenai pengertian lansia. Jadi lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur di atas 60 tahun. Jadi orang-orang yang sudah mencapai umur 60 tahun itu disebut dengan lansia. Nah, kemudian pembagian lansia. Jadi ada namanya usia pertengahan. Jadi umurnya adalah 45 tahun sampai 59 tahun. Kemudian ada namanya lanjut usia. Lanjut usia itu dari 60 tahun sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua. Jadi lanjut usia tua ini yaitu usianya 75 tahun sampai dengan 90 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia sangat tua. Jadi lansia sangat tua ini adalah orang yang memiliki usia di atas 90 tahun. Oke, kita lanjut ibu-ibu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, lansia akan mengalami perubahan. Yang pertama adalah akan mengalami perubahan pada fisik atau biologisnya. Kemudian yang kedua adalah akan mengalami perubahan pada psikososialnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah akan mengalami perubahan pada spiritualnya. Kita akan membahas satu persatu. Yang perubahan pada fisiknya misalkan perubahan suhu tubuh, kemudian gangguan gerakan, kemudian gangguan panca indera, misalkan penglihatan atau pendengaran, yaitu perubahan yang terjadi pada bentuk fisiknya. Perubahan yang terjadi pada psikososialnya, misalnya perubahan fisik dan fungsi anggota tubuhnya, kemudian kesepian, kemudian takut akan penyakit, takut akan kematian, kemudian takut kekurangan uang. Jadi perubahan secara spiritual biasanya ketika lanjut usia jarang beribadah, maka biasanya dia akan menjadi tidak sabaran, kemudian kurang bersyukur, kemudian selalu berpikir yang negatif. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi prinsip melayani lansia.
Jadi prinsip melayani lansia itu akan kita ulas. Jadi yang pertama adalah tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Jadi tidak boleh kita memberikan stigma atau mengecap bahwa lansia itu seperti ini. Jadi tidak boleh ya. Kemudian tidak mengucilkan. Jadi jangan sekali-kali untuk mengucilkan lansia. Kemudian cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Jadi ada cara-cara yang kita gunakan untuk ketika kita menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Jadi yang pertama adalah tetap menghormati. Jadi tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua. Kemudian memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Ya, kita lanjut kepada penelantaran lansia. Kita dikatakan menelantarkan lansia apabila membiarkan lansia tidak makan. Nah, itu termasuk salah satu penelantaran lansia. Membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau ke dokter, itu juga merupakan penelantaran lansia. Jadi Ibu, demikianlah materi mengenai modul 5, yaitu kesejahteraan sosial. Yang kita bahas tadi adalah tentang lansia, pengertian lansia, kemudian cara memahami lansia, kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lansia. Dan mungkin Ibu-ibu, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan bertemu di bulan depannya lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.